2 SD. Saya pindah ke Jasina, mendirikan pesantren Arya. Gurunya itu datang ke pesantren saya. Ustadz, mohon maaf, anak Ustadz ini dididiknya bagaimana? Kenapa Ibu? Jadi kami sebelum kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, itu ada nyanyi. Anak Pak Ustadz protes. Kenapa dimulai dengan nyanyi, nggak dengan doa? Ini kaget saya ketika. Saya tidak nyangka kalau anak saya itu sekarang mau diaman. Itu dari kecil. Anti dia lagu-lagu dangdut. Saya ajak ziarah ke Banten. Ya. Itu makamnya, kuburannya Sultan Hasanuddin. Orang itu ada yang minta ke Sultan. Dia lari dari pelukan saya umur 4 tahun. Menjelang 5 masuk. Istri saya ada, mungkin saksinya. Dia di depan. Dia teriak, nggak boleh minta sama yang mati. Sampai astagfirullahaladzim, anak saya langsung gendong, sama keluar. Deh, nggak begini deh, nggak boleh minta sama yang mati, nggak boleh. Ini saya tersentuh hati saya, nangis ketika itu, langsung saya pulang, jarang nggak lanjut, nggak boleh minta sama yang mati. Nah, ini apa? Akidah, keimanan. Kita mendoakan, bukan meminta. Saya ini orang yang pernah ditangkap oleh polisi Mesir dan dibawa. Ziarah ke makam Imam Syafi'i di masjidnya Imam Syafi'i hari Jumat, hari Jumat. Orang-orang itu masukin kertas ke jeruji besi pagar makam Imam Syafi'i. Saya ambil, ada yang bilang, ya sih, saya minta jodoh. Ya sih, saya minta naik pangkat. Ada batu. Tempat ngajarnya Imam Syafi'i duduknya. Disembah-sembah, diciumin. Ini apa namanya, mandil itu apa sih? Sapu tangan, ya. Sapu tangan. Ditempel-tempel ke batu, lalu begini-gini, gitu kan. Saya begini, saya terikut. Maaf, ini bukan bicara jorokan, saya nggak berada, bukan. Gitu kan? Saya duduk di situ, saya kentut. Wah, bisa ini membawa orang Arab. Wah, dibawalah ke ruangan imam besar masjid Imam Syafi'i. Sama sekali. Semua ribut orang di belakang saya ini. Ini orang asing ini nggak beradab, dia kentut, kata di batunya Imam Syafi'i. Apa kata saya? Mundur kan? Lepas borgol. Lepas. Apa? Yang benar ini orang asing. Kalian musyrik menyembah batunya Imam Syafi'i. Batunya bekas duduknya Imam. Tuh, alasan apa nih Wahabi? Yang berhak itu sembah itu adalah Allah. Awas. Ya. Sekecil anak diajak ziarah, lalu minta-minta ke kuburan, nanti sudah besarnya begitu. Karena mencontek. Nah, Masya Allah. Lalu saya supaya agak ini, karena kalau ini banyak banget pembahasan untuk pendidikan anak. Ya. Nah, tidak bersikap dan bergaya menyerupai wanita kalau Islam. Jangan biasakan ada makam, nggak usah sebutin. Bahkan di negara ini juga ini ada. Anaknya sudah besar seperti bencong. Akibatnya, ketika kecil mainin lipstik ibunya, mainin bedak ibunya, dibiarkan. Nah, anak saya itu suruh main apa? Senjata. Ya, waktu kecil. Mobil-mobilan. Ya, pistol-pistolan. Dia akan menjadi TNI misalnya. Jangan main lipstik. Saya tanya orang, saya langsung sebutin. Saya tanya, kenapa kecilnya itu ibunya suka memilih itu, udah gedenya ke wanita-wanita atau bencong. Nah, itu berat loh Pak, kalau sudah susah, ya, susah. Ini karena penyakit ini menular. Lalu larangan
berlebihan atau pamer diri, pergaulan bebas, dan memandang hal yang diharamkan. Anak itu jangan dididik. Maaf, nah kamu mau camping, baju yang mahal, sepatu yang mahal, tas yang mahal. Nggak boleh ngajarkan anak itu memamerkan apa yang dia punya. Maka dia Hasan Abdul Salim itu 2 anak tuh nggak boleh kasih. 1 motor, 2 kamera. Itu ingat tahun 90-an jadi nasihatin. Belum ada zaman ini, makanya nanti akan masuk ke zaman ini nanti. Belum. Bahkan ada seorang kiai tahun 80-an saya waktu pesantren sebelum ke Gontor itu di Pondok Salam, nanti suatu saat TV itu, televisi itu dikantongin. Ketika itu TV tabung besar-besar, nggak ada terpikir itu TV dikantongin, rupanya benar. Dan tidak ada jarak antara kita. Saya barusan ngobrol sama anak saya dari Yaman. Sopir yang bawa mobil saya itu barusan ngobrol sama anaknya di Yaman. Kok deket banget ya? Saya di Kebumen. Kayak dari Kebumen ke Rawa Panjang aja. Nah, itu teknologi. Lanjut. Lalu berikutnya ada tanggung jawab pendidikan fisik. Saya tadi belum bahas, hanya 1 pendidikan keimanan, itu sudah banyak. Kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dan anak. Hati-hati. Nafkah yang kita berikan kepada anak itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan rasio anak, akal anak, kecerdasan anak, kesalehan anak. Pilih-pilih. Jangan coba-coba duit haram diberikan makan ke anak. Tumbuh nanti di perutnya itu sesuatu yang haram. Singkat-singkat aja ya. Lalu mengikuti aturan-aturan yang sehat dalam makan, minum, dan tidur. Ini pendidikan anak. Jadi anak itu jangan diajarkan ke anak. Ya, kita di orang tua udah ada oke-oke aja. Ya. Anak dikasih makan, dikasih minum minuman yang keras. Mau usah sebutin namanya. Nah, cukup air putih, susu anak itu. Jangan diajarkan minuman. Kan sekarang banyak yang keracunan di SD. Ya, makan dan minum pakai warna. Naudzubillah. Lalu melindungi diri dari penyakit menular seperti zaman COVID kemarin ya. Pengobatan terhadap penyakit, merealisasikan prinsip-prinsip tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ajarkan kepada anak itu kesabaran kalau lagi sakit dan sebagainya ya. Lalu membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan. Ajarkan tadi kesederhanaan ya, bersyukur. Membiasakan anak bersikap tegas dan menjauhkan diri dari pengangguran, penyimpangan dan kenakalan. Merokok, ini hati-hati. Hati-hati di kita ini bosnya sebuah perusahaan rokok ditanya, Bapak kenapa nggak merokok? Saya tahu merokok itu merusak kesehatan. Kenapa? Sudah jelas ada peringatan kok. Ini Al-Quran melarang, jangan sampai diri kita terjerumus kepada hal-hal yang merusak. Kalau tadi al-amrusakum adalah tahluka, al-halak itu kehancuran. Berikutnya tanggung jawab pendidikan rasio akal. Ketika seorang ibu memarahi anak, mengucapkan kata-kata kotor, itu sekian juta sel-sel positif di otak itu akan hilang. Masya Allah. Ya. Sebenarnya ini kalau ibu-ibu hati cakep, banyak yang cakep. Karena kondisi. Ini ketika ibu marah kepada anak, mengeluarkan kata-kata kasar, jutaan sel positif di otaknya itu hilang. Tapi sebaliknya, ketika dia mengucapkan kata-kata terpuji kepada anak, maka akan tumbuh jutaan sel positif di otak. Maka setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap kesempatan, sampaikan, anak ganteng Abi, anak cantik Abi, pinter. Ayo kita selesai, kita kasih. Udah ada, nah, itu tumbuh sel-sel. Kayak tadi ada kan anak-anak. Ya. Itu kenapa? Dibiasakan. Ya.
Jadi anak akan cerdas. Seperti tadi sudah di serial, boleh geser ke yang lain. Doa-doa, ya hafal. Al-Quran, dia hafal. Asmaul Husna, dia hafal. Bahasa Inggris, saya tanya kakek itu, enggak, neneknya juga ajarkan. Tapi dia punya ini. Apa ini? Ponsel Android. Ini ada dua mata sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, kependidikan zaman. Boleh tanya anak saya jenis otomotif mobil, merek apa dia hafal, spesifikasi Alphard bagaimana, sampai mobil-mobil old, zaman old dia tahu, ya. Mobil sekarang yang keluaran baru, ya, yang dipakai oleh presiden itu buatan mana, build up apanya, komponen lokalnya apa dia pakai. Saya berikan kuota bukan untuk lihat game, main game. Cek, saya itu mobil lewat, mobil apa tuh deh? Mobil ini mereknya, buatan mana? Ini keluaran tahun berapa, tahun sekian, apa? Nggak tahu, mau punya dealer mobil. Nah jadi ada sisi positifnya. Nah anak salah satu yang di-share, ya Pak ya, Pak siapa namanya Pak? Pak Yusno. Ini cucunya Ustadz Sahroni. Di mana anak ini kalau buka Android, dia buka Asmaul Husna, dia buka Quran, dia buka bahasa Inggris, YouTube-nya itu. Jadi lancarnya mulai. Dan saya sumpah kemarin itu di Tomang, saya kan khotib dan imam kemarin di Tomang di Muslim ini. Ustaz, nggak mungkin. Enggak Ustaz, itu hanya. Maka anak ini udah kok ini. Jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah alat namanya gadget, namanya perangkat handphone, namanya Android atau apa, ya smartphone atau apa, ya, jangan kita putus asa atau kita lemah hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Ada sisi positif. Mau apa? Wong nanya, tulis di Google, ya, sentralen, rumah pulang, apapun ada, maka disebut Google. Jadi anak ini berikan dia ke handphone, tapi bukan untuk hal-hal negatif. Kita paksa, kita ambil gadget ini, smartphone ini dari anak, juga anak akan berpikir lagi. Bahkan dia akan, mohon maaf sekali, upah. Ambil sisi positif. Di situ ada animasi tentang kisah para rasul, para nabi. Ada di situ juga sejarah para alim ulama. Bagaimana Imam Syafi'i menuntut ilmu? 20 tahun belajar adab, 10 tahun belajar ilmu. Adab dulu. Bagaimana ibunda Syekh Nawawi Al-Bantani ketika Syekh Nawawi kecil, ini dalam manakibnya, beliau sedang mencuci beras, tiba-tiba berasnya berubah menjadi emas. Kata ibunda Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan ini yang saya maksud ya Allah, tapi ingin anak saya menjadi anak yang soleh dan menjadi ulama besar. Jadilah. Awas, doa ibu. Ya. Karena di sini saya sampai tandain tadi, hati-hati. Kenapa ibu ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak? Karena di sini katakan, ya, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syaban thayyiban amal. Jadi al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syaban thayyiban amal. Ibu adalah sebuah sekolah yang apabila kau persiapkan dia
berarti engkau telah mempersiapkan suatu bangsa dengan dasar yang baik. Jadi hati-hati, ibu ini adalah madrasatul ula, madrasah pertama sebelum masuk ke TPA, TPQ, SD, IT, SD umum, SMP, IT, SMP umum, pondok pesantren atau kuliah. Ibu ya, saya boleh dikatakan termasuk nggak pernah ngajarin anak saya Iqra atau Al-Quran. Kemarin ibunya baca Quran, anaknya koreksi, Umi salah, malah nggak pernah ngajarin. Ajak dia hidup di lingkungan yang di mana itu ada yang sedang baca Quran. Di mana Ustaz? Di masjid, musola, majelis taklim, pesantren. Nanti anak itu termotivasi. Dulu yang sekarang di Yaman itu, waktu saya di Jasinga, rumah saya itu obong, pakai lari-lari anak saya, pakai kaos hutan, masih ingat, kaos ininya diputar-putar, bi, sebentar, apa deh, jadi mau stop, serapa, stop baca Quran, itu belum sekolah, udah sekolah, kelas 2, serapa, sebulan, silakan, tajwid yang benar, makharijul huruf yang benar. Dari mana dia belajar? Dengerin anak-anak teman-teman dia ngaji. Itu. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan itu sudah pendidikan. Penting ya. Jadi ibu hati-hati ya. Ibu ini kenapa kita dalam memilih jodoh itu ada namanya bibit, bebet, bobot. Ya. Jadi kalau bibitnya masuk bagus ya, bebetnya, bobotnya bagus, nanti kesenangan juga bagus ya. Jadi jangan serta-merta, gue punya pacar, gue punya calon, langsung nikah. Nggak ada, tanya Allah bibit-bibitnya bagaimana ya. Ini tanggung jawab pendidikan rasio akal itu satu, kewajiban mengajar. Jadi anak-anak di rumah itu diajarkan oleh kedua orang tua, karena ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama. Lalu menumbuhkan kesadaran berpikir. Anak itu ketika bajunya berserakan, kasih contoh. Maka jangan sampai nyuruh anak tapi fasilitasnya nggak dilengkapi. Nah, baju yang bekas dipakai ini digantung di kastor. Ya. Anduk bekas pakai ini di jemuran anduk, sepatu di rak sepatu. Ini pendidikan yang sangat mahal. Jangan sampai pulang sekolah lempar tas, lempar sepatu, lari main bola. No. Hati-hati zaman sekarang. Bahkan zaman sekarang ini banyak ibu bapak tak peduli anaknya main game berjam-jam. Syekh Ali Jabir Allahyarham mengatakan, ketika anak mau sekolah dibedakin, diminyak wangiin rapi-rapi, tapi ketika mau ngaji terserah. Tidak pernah diperhatikan. Ini pada pendidikan anak. Sesungguhnya ketika mau ngaji itu rapihkan anak. Lihat anak saya cara pakai sarungnya, lihat cara pakai pecinya, lihat rambut kalau sudah menyentuh telinga segera dicukur. Ini pendidikan kemandirian anak nanti ya. Kesadaran berpikir, lalu pemeliharaan kesehatan rasio ya, otak. Jadi anak itu biasakan yang bagus itu sebenarnya bangun subuh. Zaman now itu, zaman kids now itu jarang anak-anak ya subuh itu lari-larian ke musola, ke surau, ke langgar, ke masjid. Anak saya tanya dulu, setiap jam 4 sudah bangun berangkat dengan saya pakai mobil ke Masjid Al-Husain. Terbiasa, sama dari yang pertama, kedua, ketiga pun sama. Jadi kalau kita bangun enak aja ya, bapaknya ke masjid, istrinya ngorok, anaknya ngorok sampai terbit matahari, dosa. Baru kemarin saya kaji di Al-Husain. Jangan dianggap enteng seorang suami ketika dia rajin sholat 5 waktu,
istri dan anaknya dibiarkan tidak melaksanakan kewajiban sholat itu, dosanya akan ditimpakan kepada suaminya di yaumil mahsyar. Waliyadzubillah. Mohon maaf nih. Bahkan Syekh Jabir mengatakan, ketika kita sholat ke masjid, anak kita di kamar masih tidur, itulah perusak yang sesungguhnya. Tahu? Sampai si kecil, justru education of kids zaman now seperti itu. Acak, pangku dia, bucu dia, tidak pernah sama bangun, masjid nggak ada. Ayo kita saya pintar, ganteng, biasa kita. Siap subuh kita berangkat. Kan calon kiai, calon ulama. Siapa tahu ketika nyebutin calon kiai, calon ulama, malaikat Raqib dan Atid mencatat. Ya. Apalagi khususnya sholat subuh. Ini penting, masya Allah. Tantangan kita berat untuk mendidik anak, godaan kita berat, media sosial yang membuat kita, mohon maaf, kadang-kadang lalai, lupa akan pendidikan anak-anak keimanan dan keislaman. Siap? Mau adzan apa mau sholat dulu? Lanjut. Setelah sholat baru beres atau lanjut? Oke, silakan adzan. Monggo. Oh, iya. Adzan. Alhamdulillah ya. Yang adanya anak-anak. Inilah hasil pendidikan, hasil bimbingan, hasil arahan kedua orang tuanya bagus ya. Dibiasakan. Ya nggak tahu ya, anak ini akan hidup di zamannya nanti. Zaman kita aja sekarang udah begini, apalagi zaman mereka nanti. Nggak tahu. Ya.
Lanjut, insya Allah sambil nunggu iqamah ya. Ini penting. Saya terus terang aja, masya Allah ya, ini penting. Lalu ada tanggung jawab pendidikan kejiwaan anak. Ya. Sikap dan watak minder. Jangan sampai anak kita itu ketika bergaul dengan temannya itu minder. Saya malu, orang tua saya miskin, orang tua saya bla bla bla, ya. Jangan. Tanamkan kepada anak kita itu bahwa dia harus bangga terhadap kedua orang tua. Jangan minder, ya. Jangan. Dari kecil anak kalau dibiarkan minder, nggak mau bergaul. Alhamdulillah anak saya kemarin ikut lomba pidato di mana tuh di apa? Perumnas, SD Perumnas. Alhamdulillah dapat juara juga. Nah, gimana anak itu tampil berani? Ajarkan semenjak dini. Awas, saya mohon maaf. Jangan ke situ, ada setan. Itu pendidikan yang salah. Takut tak? Nggak boleh. Jangan. Sama didik anak saya tiga-tiganya. Maka ada kuntilanak samperin. Ada pocong, samperin pocongnya. Ya. Jangan ajarkan anak itu melempem kayak kerupuk kena air, penakut, ya, pengecut. Ini, lalu ini masya Allah bukan main. Jangan biarkan anak-anak kita ini merasa rendah diri. Ajarkan optimisme atau atafaul dalam bahasa Arab. Optimis. Nah, kamu nanti kalau sudah besar kuliah di Al-Azhar Mesir. Saya dari kecil anak saya di Yaman itu begitu. Nanti kalau begitu Jabi belajar yang bagus, pesantren di Gontor, lulus Gontor, berangkat ke Timur Tengah. Nah, mohon maaf jangan tersinggung. Ada hamba Allah nangis. Saya beli bakso, yang kesini. Saya tanya, Mas, ini siapa? Ini anak saya. Anak Mas. Iya. Apa ini ketika nggak di rumah? Kan saya ngajarin, nggak tahu jalan. Salah. Bukan salah dia jadi tukang bakso. Nah, saya tahu bakso Tito. Pemiliknya saya akrab. Orang Wonogiri. Dan saya kalau buka bakso bisa khusus ruangan saya itu di ruangan beliau. Ya ada masalah itu. Bahkan Gontor mengatakan boleh kau jadi tukang becak, tapi kau direktur di tukang becak. Nggak begitu caranya. Saya ketemu Mbak Bakso di depan ketika itu ada mall di Kebun Raya Bogor. Semua anaknya itu sarjana. Bapaknya tukang bakso. Mama. Ingat Pak Sutioso ketika diwawancara. Bang Yos, saya itu heran sama Pak Prabowo. Biasanya yang masuk militer itu orang-orang miskin dari keluarga sederhana seperti saya anak seorang guru. Pak SBY itu anaknya petani. Kenapa? Nggak punya duit untuk kuliahkan anaknya, maka masuk Akmil. Ya doakan anak saya ini masuk Akmil yang kedua yang aja lalu lulus tahun ini. Udah lagi persiapan. Besok saya sedang persiapan persyaratannya. Apa coba? Jenderal yang hijau. Saya dengan keluarga TNI ngomong, di TNI itu butuh kalau khutbah Jumat siapa yang khotibnya, siapa yang imamnya. Kalau yang meninggal siapa yang urusi jenazahnya, siapa yang sholat jenazahnya. Itu Ustaz. Dulu kan Kiai Haji Qasim Nur Seha, beliau itu sampai kolonel pangkatnya kan, sampai itu bintang dengan mentalis. Nah, jadi jangan anak-anak masalah
positif thinking, ajaran mereka. Nah, kamu nanti ayah kuliahkan, ayah sekolah di Universitas Pertahanan, di Akmil, di luar negeri. Bahkan kemarin anak saya 50 hari di Mekah, kakak S2-nya di Madinah. Monggo, silakan. Optimisme. Waktu mau berangkat ke Yaman, Abi, dia bilang, Abi, kakak mau ke Yaman. Saya bilang, Abi kan mau jadi kan punya Allah. Tadi keimanan pertama, kan punya Allah. Boleh cek dokumen-dokumen saya, atau tanya istri saya, tanya keluarga saya, atau tanya jamaah saya yang lain. Saya punya mobil namanya Grand S-Kuda XL7 tahun 2005. Boros minum, tapi larinya kencang. 12 tahun saya pegang mobil itu, tapi bertahan. Sampai ada kata-kata dari anak saya itu, Bi, kamu ke Yaman, kan nggak punya duit, kan punya Allah. Apa? Saya terjemahkan punya Allah, saya punya grade, bukan berarti saya nyaman, bukan. Jadi wasilahnya grade S10. Saya tawarkan mobil ini ke showroom kemana itu, harganya yang berani tertinggi hanya 40 juta. Dulu belinya itu 113 juta. 12 tahun yang lalu, 14 tahun dan sekarang sudah 10 tahun kedua. Karena terjadi, ada hamba Allah melakukan di 12 malam dari Palmerah, udah orang awal. Ustaz, saya mau beli mobil Ustaz. Siapa? Jam 12 malam mau beli mobil. Benar Ustaz, anak serius Ustaz katanya. Saya mau berangkat. Jam 12. Ini malam ini berkali-kali. Saya kira bohong orang ini. Akhirnya, saking seringnya, boleh saya mau jual ke Anda mobil saya. Karena saya iklankan di Facebook. Kalau Anda datang jam 10 Pak, kalau nggak angkat tangan. Datang lagi. Datang berapa? Dia tahu harga mobil itu berapa. Langsung nawar 57 juta. Dan harga pasar jauh. Udah gini, udah biar Ustaz mau berangkat anaknya ke Yaman. Kata anak saya, kita kan punya Allah. Dengan cara apa? Itu hanya sebuah wasiat. Sampai sekarang mobilnya jadi mewah mobil saya. Nah, kamu harus dari daya. Yang penting waktu beli pertalite, beli pertama ada nih, beres, udah beres. Nah, gitu. Lalu jangan anak itu diajarkan hasud, dendam. Tidak ada keimanan dan dendam itu bersatu. Kalau orang pendendam dia nggak punya iman. Kalau orang beriman dia nggak ada dendam. Ajarkan ini kepada anak kita dengan temannya, nggak boleh. Lalu pemarah. Hati-hati anak kita itu kalau dia marah karena ada sesuatu. Tadi saya habis bawa anak didik saya, anak saya sekolah, saya bawa masih kecil, umur 2 tahun. Dia nggak terpenuhi di mobil itu keinginannya, dia marah. Itulah anak-anak. Maka seyogianya kebutuhan anak itu kita penuhi supaya tidak timbul amarah. Ini penting. Yang terakhir, tanggung jawab pendidikan sosial. Ini penting. Allah, ajarkan anak kalau perlu sholat ke masjid, masukkan uang walaupun 1.000 rupiah. Ajarkan anak berbagi. Nah, kalau kamu mau makan bersama di sekolahan, bagi teman. Anak saya kalau jenguk anak di Gontor, bukan jenguk anak saya, no. Jenguk anak dari Medan, dari Sulawesi, dari Kalimantan, nggak tahu anak siapa. Bisa 10 orang, bisa 12 orang makan. Makanya sekali berangkat sih Gontor itu 5 juta misalnya. Sekali berangkat 2 bulan sekali. Bayangin, ada duitnya, punya Allah tadi. Itu. Sekarang belum aja. Kemarin hari Rabu, istri saya Dedek kesian, kita demo kakak dulu, beli wudhu, banyak banget. Serahkan ke anak saya, makan bareng sama teman-teman. Siap nih. Ini pendidikan sosial yang sangat tinggi. Nggak boleh. Maaf, ada teman kami di Gontor kalau dapat paket kiriman makanan, itu makannya kepalanya dimasukin ke otaknya ke lemari. Ada teman-teman ditendang dulu, sampai seperti hidupnya di sini orangnya orang Cibunan, masih ada orang. Maka sekarang juga selesai. Duduk.
Karena pelit. Kasihan. Maka di grup alumni Gontor tahun 93 dikeluarkan. Karena setiap penawaran dia pinjam duit, dia pinjam duit. Dia minta duit ya. Dulunya pelitnya naudzubillah. Kalau dapat kiriman dari orang tuanya, makannya itu kepala di dalam lemari. Hati-hati. Jangan ajarkan anak seperti itu. Jangan biarkan. Lalu hati-hati ini untuk pendidikan sosial ya. Ajarkan ya hak terhadap kedua orang tua. Sebagai anak posisinya bagaimana terhadap orang tua. Tadi masalah kesopanan. Jangan sampai nanya orang tua, "Mama sini, Bapak, ada apa Bapak?" Bagaimana harus hadap asuh? Ya, atau orang sudah bilang di hadapan orang tua ya. Terhadap sanak saudara, ketemu paman, ketemu bibi, ajarkan ya. Lalu terhadap tetangga, terhadap guru, terhadap teman, terhadap orang yang lebih tua, ajarkan anak kita. Ini salah anak-anak kita kalau ada ulama, ada kiai, dia punya bayi, cuek aja. Ini anak saya ini, ketika pertemuan ulama se-Banten dan se-Jabodetabek, Islamik, ini masih bayi. Caranya sekarang, saya pertama datang Pak, saya gendong anak saya di pintu utama masuk ruangan pertemuan kiai tersebut. Saya gendong, masih bayi anak saya. Ada fotonya. Pakai minta didoakan, pakai minta didoakan, pakai minta didoakan. Allahu Akbar. Biar jadi kiai, biar jadi ustaz, biar jadi ulama. Anak saya Hilmi di Yaman. Itu Habib Umar, dia di sini. Habib Umar lagi gendong bayi. Saya bilang, "Kak, itu bayinya Habib." "Bukan, Bi. Itu tamu datang minta didoakan bayinya." Kita kadang-kadang nih, maaf ya, ada kiai, ada ulama, cuek aja tuh. Anak kita gak didoakan, udah dimintain doa. Salah kita ya, kurang tepat. Lalu melaksanakan etika sosial. Ajarkan anak makan dan minum sesuai ajaran Rasulullah. Kalau makan dan minum jangan berdiri, jongkok. Ini anak saya kemarin ikut saya naik kereta ke Tomang, turun di Palmerah ya. Mau minum di KRL, jongkok. Orang lihat itu yang benar ya. Jadi mau minum, jongkok dulu. Ini ajaran yang lalu memberi salam, meminta izin segala sesuatu, mau kemanapun. Hatta dia mau sepeda dulu, cium tangan, mau sepeda cium tangan. Ini pendidikan zaman now, hati-hati. Lalu etika di dalam majelis, etika berbicara, etika bergurau, mengucapkan selamat, mengunjungi orang yang sakit, takziah, bersin dan menguat. Ajaran etika bersin, hasil. Alhamdulillah. Jawabnya, ya alhamdulillah. Itu ajarkan semenjak. Dijawab lagi, ya itu bahwa itu bapak-bapak ibu-ibu, masya Allah. Sebenarnya ibu bapak itu sudah belajar satu kitab pendidikan anak dalam Islam menurut siapa tokoh Syiah alumni Gontor itu yang di Bandung itu, siapa yang udah meninggal? Jalaluddin Rahman ya. Jadi kalau ada alumni Gontor yang silaturahmi kemudian itu 5 orang ya. Ditanya, kamu sudah baca buku? Belum. Saya pagi ini udah 5 buku yang saya baca ini. Jadi hanya dengan judul tadi itu kita sudah tahu isi bukunya itu semua itu ya. Saya nggak lihat Syiahnya, tapi lihat kecerdasan otaknya aja ya. Syiahnya jelas kita bukan aliran kita harus lawan ya, itu wallahu alam. Jadi beliau itu setiap hari ya itu baca 5 pagi, siangnya sarapan kitabnya itu, sorenya ya. Wallahu a'lam. Itu saja kata Bunda Komar. Mudah-mudahan nanti dilanjut habis isya atau gimana? Tanya jawab. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.